Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan. Salatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marra zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul munassahu an jismiyati wal jihani wal zamani wal makan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluqul Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ibadur Rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan. Al-qail fi kitabihil Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsai wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma saka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Wa qala aidan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim wa huwa asdaqul qailin. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah kali ini hati berwasiat kepada jamaah sekalian pada umumnya dan kepada diri hati sendiri khususnya agar kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukan adalah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, perlu diketahui bahwa peningkatan iman dan takwa sejatinya dapat diperoleh dengan dua cara tersebut, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam hal ini Imam Abu Hatim berkata, annal imana yasidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Artinya iman itu sifatnya dinamis, selalu berkembang dan berkurang, bertambah karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau menjalankan perintahnya, dan berkurang karena melakukan kemaksiatan. Kita semua pasti sepakat berkata terus terang, berkata benar dan jujur merupakan sikap terpuji dan layak diteladani. Namun ada kalanya sikap-sikap itu justru dilarang karena membawa bahaya. Contohnya, dalam hal jujur dalam kemaksiatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Artinya setiap umatku akan mendapat ampunan kecuali mujahirin, atau orang-orang yang terus terang dalam berbuat dosa. Wa inna minal mujaharati ay ya'mala rajulu
billaili amalan summa yusbiha wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqula ya fulan amiltul barihatu kadza wa kadza, yang artinya sungguh termasuk terang-terangan berbuat dosa adalah seseorang berbuat dosa pada malam hari, kemudian pagi harinya dia menceritakannya padahal Allah telah menutupinya. Lalu ia berkata, hai fulan, tadi malam aku telah berbuat dosa begini dan begitu. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yaksibu. Artinya, sebenarnya di malam hari Tuhannya telah menutupi perbuatan dosanya, tetapi di pagi harinya dia menyikap atau membuka aibnya sendiri atau perbuatannya sendiri yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, sekilas hadis di atas terasa aneh. Mengapa ketika berbuat dosa dan tidak jujur justru mendapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan orang yang jujur tidak mendapat ampunan? Ketidakjujuran dalam melaksanakan kemaksiatan bukan berarti berbohong. Karena ketidakjujuran di dalam hadis di atas adalah ketidakjujuran dalam arti tidak menceritakan kesalahan dan dosa. Setidaknya ada satu alasan penting tentang hal itu. Orang yang berbuat dosa kemudian jujur dan menceritakan kepada orang lain akan membuka kemungkinan dilakukannya dosa serupa dalam lingkup yang lebih luas. Ketika suatu kemungkaran diumbar begitu saja dan dianggap biasa, maka akan melahirkan gerakan masif untuk melakukan kemungkaran itu, seperti korupsi, riba, menggunjing, dan kemaksiatan lainnya yang mungkin terasa biasa di sekitar kita. Misalnya, seorang guru yang jujur berkata, saya dulu pernah melakukan berbagai maksiat, mabuk-mabukan, mencuri dan berzina. Kemudian saya bertaubat dan memperbaiki diri hingga akhirnya menjadi guru seperti sekarang ini. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bayangkan jika perkataannya didengar oleh muridnya, tentu bisa menimbulkan kemungkinan munculnya pemikiran bahwa mabuk-mabukan dan kemaksiatan lainnya adalah hal biasa di anak muridnya. Karena gurunya pernah melakukannya ketika anaknya jatuh melakukan dosa. Mereka memiliki alasan. Tidak apa-apa berbuat dosa seperti itu. Dulu guruku juga melakukannya. Dia sendiri pernah bilang begitu, kata si anak ini. Padahal mungkin tindakan gurunya menceritakan dosanya karena landasan kejujuran. Tetapi apa artinya kejujuran jika pada akhirnya justru mencetak pelaku-pelaku baru dalam kemaksiatan? Sementara dalam hadis lain ditegaskan, ketika seseorang berbuat dosa, kemudian orang lain mengikutinya, maka karena faktor terinspirasi oleh pelaku pertama, kita melakukan lalu kita ceritakan dan orang mengikuti apa yang kita lakukan itu,
maka dosa orang yang mengikuti mengalir juga kepada pelaku pertama, atau bisa disebut juga dosa jariah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyang kusa min ujurihim syai'in." Yang artinya, orang yang melakukan perbuatan baik dalam Islam, maka baginya pahala dari perbuatannya itu, dan pahala dari orang yang melakukannya sesudahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyatan kana alaihi wisruha wa wisru man amila biha min ba'di min ghairi ayyang kusa min awsarihim syai'un, rawahu Muslim. Yang artinya, orang yang melakukan suatu perbuatan buruk, maka baginya dosanya dan dosa orang yang melakukan sesudahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maknanya bahwa ketika seseorang melakukan kemungkaran dan memutuskan bertaubat dan tidak menceritakan perbuatan dosanya, maka secara tidak langsung dia telah membuka sunnatan hasanatan dan menutup kemungkinan terbukanya sunnatan sayyi'atan. Karenanya, jika di antara kita sudah terlanjur melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, lebih baik segera menyesali diri, memohon ampunan dan bertaubat daripada menceritakan kepada orang lain yang tidak ada kaitannya dengan perilaku kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumati'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kullafi fadlin fadlahu wa in tawallau fa inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin kabir. Yang artinya, hendaklah kalian memohon ampunan kepada Tuhan kalian, lalu bertobat kepadanya, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang-orang yang berbuat baik. Dan jika kalian berpaling, maka sungguh aku khawatir kalian akan ditimpa azab pada hari yang besar, yakni hari kiamat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, sebagai penutup saya kembali mengingatkan diri sendiri dan jamaah Jumat untuk terus berupaya mengisi bulan Syawal ini dengan ibadah terbaik. Tempaan selama Ramadan hendaknya dapat memberikan bekas kepada diri kita, bekas yang positif dari waktu ke waktu. Dan saat terpaksa melakukan kesalahan, maka hendaknya dapat menyimpan dan merahasiakan kesalahan yang pernah kita lakukan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallimu ala Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyil azim wa lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim. Faqala inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barak ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.